Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Janua Fira, NIM 19136173. Tugas 2, Geografi Regional Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama, iklim Indonesia. Yang kedua, kondisi relief di Indonesia. Yang ketiga, curah hujan di Indonesia. Yang keempat, flora dan fauna di Indonesia. Pada peta terdapat 3 pembagian warna. Yang pertama, warna biru tua iklim khatulistiwa, warna biru agak tua iklim monson, dan warna biru muda iklim tropika. Iklim Indonesia. Iklim Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklim musim atau iklim muson. Yang kedua, iklim tropika. Yang ketiga, iklim laut. Iklim musim atau muson merupakan iklim yang terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup bergantian arah di setiap setengah tahun sekali. Angin muson terbagi menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat disebut juga dengan angin muson dingin yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober sampai April. Dan angin muson timur, angin yang mengalir dari Australia atau musim dingin ke Asia atau musim panas. Dapat saja kita lihat dari petanya, angin muson barat berada di peta sebelah kiri dan angin muson timur berada di peta sebelah kanan. Yang kedua, iklim tropika atau iklim panas. Dapat diartikan iklim tropika atau iklim panas merupakan sebagai suatu daerah yang terletak di antara garis isoterm di bumi bagian utara dan selatan, atau daerah yang terdapat di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Ciri-ciri iklim tropis seperti yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Yang kedua, amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. Yang ketiga, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang keempat, hujan banyak dan lebih banyak di daerah lain. Yang ketiga, iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Ciri iklim laut di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat, yaitu yang pertama, suhu rata-rata tahunan rendah. Yang kedua, amplitudo suhu harian rendah atau kecil. Yang ketiga, banyak awan. Poin kedua yaitu kondisi relief di Indonesia. Relief dapat diartikan sebagai perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi. Relief di Indonesia dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, relief daratan dan relief dasar laut. Relief daratan dapat merupakan bagian dari bumi yang sangat penting karena pada dasarnya manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang tinggal di dalamnya. Relief daratan terbagi menjadi 9. Yang pertama, dataran rendah, yang merupakan dataran yang memiliki tinggi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi, yang merupakan hamparan tanah luar dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, gunung, merupakan permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau berdiri sendiri. Yang keempat, pegunungan yang merupakan gugusan dengan ketinggian yang beragam. Yang kelima, bukit, jenis pegunungan yang tingginya antara 200 sampai 300 meter. Yang keenam, lembah, yang merupakan cekungan luas permukaan bumi yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Yang keenam, ngarai, yang merupakan lembah yang dalamnya sempit dengan lereng yang curam. Yang ketujuh, peneplan, merupakan permukaan miring atau menurun dan landau ke arah laut. Yang kesembilan, pantai, merupakan wilayah perbatasan antara daratan dengan perairan laut. Yang kedua, relief dasar laut.
Dari dasar laut dibagi menjadi 7. Yang pertama, Danakalan, yang merupakan dasar pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang kedua, Lubuk Laut, dasar laut yang bulat seperti mangkok. Yang ketiga, Gunung Laut, yang merupakan gunung yang dimulai dari dasar laut dan puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Yang keempat, Palung Laut, yang merupakan lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang sangat curam. Yang kelima, Ambang Laut, dasar laut yang memucat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, Punggung Laut, pegunungan yang berada di dasar laut dan pegunungan muncul di atas permukaan laut sehingga merupakan deretan kepulauan. Yang ketujuh, Alur-alur laut, yang merupakan relief dasar laut yang berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penggelaman. Selanjutnya, curah hujan di Indonesia. Pertama, persebaran curah hujan di Indonesia. Curah hujan merupakan jumlah curah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Penyebab curah hujan yang pertama yaitu letak daerah atau KAT, konvergensi antara tropik atau DKAT, yang merupakan daerah yang memiliki suhu relatif tinggi atau ekuator termal sehingga membuat tingkat penguapan menjadi tinggi yang menjadikan area tersebut sangat lembab. Yang kedua, arah angin dapat menentukan curah hujan yang terjadi. Apabila arah anginnya sejajar dengan garis pantai dengan suhu yang tetap, maka tidak terjadi hujan dan begitu sebaliknya. Yang ketiga, bentuk dan arah lereng. Wilayah dengan relief yang berbukit-bukit cenderung memiliki sedikit hujan karena dapat menghambat pergerakan angin. Yang keempat, jarak perjalanan angin di atas medan datar. Semakin datar dan semakin luas dataran yang dilewati angin, maka uap air akan semakin banyak untuk turunkan menjadi hujan. Yang kelima, letak geografis daerah. Semakin jauh dari garis bintang nol, maka curah hujan semakin sedikit. Yang kedua, pola curah hujan. Pola curah hujan meliputi 3. Yang pertama, pola curah hujan monsun. Yang kedua, pola curah hujan ekuatorial. Yang ketiga, pola curah hujan lokal. Pola curah hujan monsun yaitu daerah yang memiliki pola curah hujan meliputi Sumatera bagian selatan, Kalimantan Tengah dan Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan bagian Papua. Musim terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Pola curah hujan ekuatorial meliputi Sumatera bagian tengah dan utara serta Kalimantan bagian utara. Biasanya curah hujan ini terjadi pada bulan Maret dan Oktober. Yang ketiga, pola curah hujan lokal merupakan pola curah hujan lokal yang terjadi di daerah Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Dapat saja kita lihat dari peta yang menunjukkan warna kuning merupakan pola curah hujan monsun dan pada warna hijau merupakan pola curah hujan ekuatorial dan warna merah merupakan pola curah hujan lokal. Selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga yaitu flora dan fauna. Flora dan fauna terdapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, garis Wallacea. Yang kedua, garis Weber. Yang ketiga, kawasan peralihan. Yang pertama, flora dan fauna menurut garis Wallace dan Weber. Yang pertama, garis Wallace. Garis Wallace merupakan kawasan Wallace yang meliputi wilayah Indonesia yang menjadi wilayah Indonesia bagian barat yaitu Sumatera, Jawa, serta Kalimantan, sehingga membagi Indonesia menjadi Indonesia bagian tengah dan barat. Dapat kita lihat dari peta yang pembagian fauna yang pertama macan dan harimau, yang kedua badak berjumlah 1, yang ketiga banteng, yang keempat gajah. Dan floranya yaitu tumbuhan meranti-ranti, berbagai jenis rotan, Rafflesia amoldi, anggrek, lumut, cendawan, paku-paku, dan pohon jati.
Dua, garis Weber yang merupakan garis yang membagi wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Wilayah ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Maluku, serta Indonesia bagian timur, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Flora yang terdapat dalam peta garis Weber yang pertama kayu besi, pinus, kayu hitam, aksia, rotan, beberapa jenis anggrek, jati, sagu. Fauna yang terdapat di dalam peta garis Weber yang pertama babi rusa, yang kedua burung maleo, koala, burung kasuari, wallaby, landa irian, burung kakatua, dan kanguru. Yang ketiga, garis peralihan yang merupakan kawasan yang meliputi bagian tengah dari wilayah Indonesia yaitu Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace dan Weber. Flora yang terdapat dari peta yang pertama langusai, yang kedua anggrek serat, yang ketiga cempaka hutan kasa, yang keempat lontar, yang kelima ajan kelicung, yang keenam eboni, yang ketujuh cendana, yang ke-8 jengke, yang ke-9 ampupu. Fauna yang terdapat yaitu kuda sumba, komodo, anoa. Hanya itu materi geografi regional Indonesia yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.